Hai Yuasa Lovers, welcome to Yuasa Podcast. Podcast yang membahas putar dunia otomotif, tips and trik dan juga hobi menarik. Sebelumnya Mima perlu informasikan bahwa semua yang terlibat dalam syuting podcast hari ini telah mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku dan yang dianjurkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan menjalankan swab antigen dengan hasil negatif. Yuasa Lovers sudah lihat belum postingan di Instagram dari Love Yuasa tentang lomba foto IDCC atau Indonesia Creative Competition? Kalau udah pastinya kalian juga pengen tahu lebih dalam lagi tentang IDCC ini seperti apa, keseruannya, cara daftarnya dan hadiah-hadiahnya. Nah, hari ini bintang tamu kita berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka adalah juri untuk IDCC dan langsung aja aku kenalkan, di sini ada Om Fajar Kristiono. Hai, dan juga ada Om Hengki Irawan. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Mima. Dan thank you banget udah datang di Yuasa Podcast. Ini udah ditunggu juga pasti sama Yuasa Lovers yang mau ikutan IDCC ini supaya dapetin informasi lebih detail lagi. Dan hari ini kita juga nggak cuma sekedar tahu tentang informasi yang lebih detail tentang IDCC, tapi juga kita akan mengenal lebih dekat juri dari IDCC ya. Dan ini udah nggak perlu lagi diragukan sepak terjangnya di dunia fotografi. Wah, pastinya udah diacungi jempol banget. Kalian juga pasti udah follow kan Instagramnya. Om, boleh di-share nggak Instagramnya apa nih? Kembali untuk mengingatkan gitu ya. @hengki_irawan. Nah, kalau Om Fajar? Saya @Fajar Kristiono. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, selama pandemi ini kegiatannya berubah nggak sih? Selama pandemi ya, gua dulu ya. Boleh Om Fajar? Selama pandemi ini lebih sibuk sih sebenarnya Mima. Lebih sibuk? Lebih sibuk, karena kan dulu cuma offline doang ya. Sekarang ini online, banyak workshop online juga. Kemudian yang tadinya cuma 1-2 event, sekarang karena online bisa kita bagi jadi beberapa kali kan satu hari. Betul, dan jadi, menjangkau lebih luas juga ya? Menjangkau lebih luas, jadi lebih banyak teman juga sekarang tuh. Oke, kalau Om Hengki gimana? Sama sih, mungkin sama Om Fajar gitu ya. Jadi karena market kita juga berkembang gara-gara pandemi ini kan, rata-rata semua tuh lari ke online juga. Jadi sedangkan offline sendiri udah mulai dibuka nih. Nah, banyak peluang-peluang baru, mungkin kayak strategi bisnis baru, terus kerjaan-kerjaan yang masuk pun nggak ada hentinya malah. Yang justru orang bilang bahwa pada saat pandemi kesempatan kita makin hilang, malah sebenarnya enggak sih. Makanya tergantung balik lagi ke kita sih. Gitu kan. Betul, dan inovasi-inovasi juga ya, misalnya itu bikin kelas-kelas online. Dan artinya nggak ada kesempatan buat berkegiatan lain nih. Benar-benar fokus di fotografi selama pandemi ini kayaknya ya. Lebih banyak sih, lebih banyak explore, karena kan ada hal baru ya. Memang jadi lebih banyak ke eksplorasinya nih, mesti ngapain, kayak misal live streaming ya. Kan 2 tahun belakangan ini kan live streaming lagi hype banget gitu ya. Hype banget, kita Betul. jadi belajar lagi. Yang tadinya kita nggak pernah depan kamera, dipaksain mesti depan kamera. Iya Itu nih, susah salah juga satunya sih. hari ini ya. Salah satunya hari ini, makanya agak kaku dikit. Yang biasanya justru mereka ada di balik kamera. Nah, Iya, hari betul. ini ada di depan kamera dan mungkin juga akan share juga nih tentang berbagai pengalamannya. Nah, tapi boleh ceritain juga nggak sih Om Fajar, Om Hengki tentang pengalaman pertamanya tuh gimana ceritanya bisa terjun ke dunia fotografi? Kalau saya sih lebih ke jebak sih Mima. Dulu hobi aja karena kesibukan kerjaan ya. Dulu bisnis sendiri juga dari dulu. Kemudian nih udah mulai sibuk, apa ya hobi. Nah, adik saya tuh ngajakin, motret yuk gitu loh. Jadi awalnya hobi tahun 2009 lah mulainya. Baru beli kamera tuh. Cuma karena senang bisnis, kemudian memang senang ngajar. Ini asik juga nih, kayaknya bisa dapat income dari sini. Ini hobi yang enak. Kemudian nggak banyak makan waktu dulu ya. Kemudian ada kesempatan buat kayak sharing, ketemu banyak teman, komunitas kayak teman-teman kita sekarang nih. Jadi seru gitu loh. Akhirnya berlanjut ya. Tahun 2010 mulai ngajar foto, bikin workshop. Oh, jadi bahkan dari 2009 baru mulai tuh 2010 udah mulai. Iya, belajar cepat karena dulu kan belum ada editing ya, kayak post processing tuh belum terlalu banyak. Nah, sementara saya sendiri seneng sama software. Jadi belajar cepet motretnya, belajar editingnya banyak. Habis itu tahun 2010 udah mulai sharing, bikin workshop. Itu hampir setiap minggu. Nah, jadinya
kesibukan fotografinya malah lebih banyak sampai sekarang nih. Oke, dan itu salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita juga ya, bahwa kita harus tetap ngelihat peluang dalam apapun yang kita lakukan gitu, dan setiap keadaan kayak. Iya betul, karena kan kayaknya kalau nggak ada tujuannya, sesuatu kan bakal kita kerjain lama kan. Betul. Passionnya nggak akan terbentuk gitu. Betul. Nah waktu itu memang, wah ini kayaknya bisa jadi source of income juga nih. Jadi belajar bisa lebih rajin, ada yang dikejar gitu. Iya, selalu harus ada yang memotivasi kita gitu Iya, kan, benar. targetnya apa nih. Ya, kayak Hengki gitu. kan lebih kayak pengen deket sama model-model gitu. Gitu Om. Iya. Heng. Nggak gitu. Nggak gitu ya, nggak gitu. Nggak gitu langsung pukul-pukul. Nah, kalau Om Hengki gimana? Kalau aku sih mungkin awalnya juga coba-coba doang gitu ya. Jadi iseng doang. Gara-gara dulu kan mungkin programmer kan kerjaan tuh cuma dalam ruangan doang tuh. Betul. L4 doang, lu lagi gitu. Jadi bosen kan, ada temen gitu yang kebetulan partner gitu kan. Jadi dia ngajakin, ngapain sih lu ngeliatin tembok mulu, ikut gua kemana, moto. Oh ya udah moto, ngapain sih? Orang cuma berdiri gitu dikerumunin orang banyak gitu. Foto gitu. Akhirnya dia pinjemin kamera, akhirnya moto. Keenakan. Begitu pulang, itu pulang begitu lihat foto ada 1000 lebih tuh foto. Padahal cuma ya mungkin beda dikit kita jadi kayak gitu kan. Tapi banyak banget fotonya. Itu sama halnya kalau perempuan selfie sih. Iya. Oh. Nah, habis itu mulai oh, enak ya? juga gitu kan. Mulai enak. Ya, tapi sempat berhenti 2013 tuh baru mulai foto dan di situ baru benar-benar mulai yang dalemin lah ya, dalemin. Apa yang memotivasi? Kalau tadi kan Om Fajar karena ya itu ternyata ada peluang nih untuk income gitu kan. Kalau Hengki? Kalau aku sih mungkin kayak karena fotografi itu buat aku tuh kayak programming itu mirip gitu. Karena kita create something itu benar-benar tergantung dari kita. Jadi kalau misalnya kayak programming itu kan kita yang mikir mau bikin apa, kita yang ketik, kita yang mau apa, kita error, kita benerin sendiri, kita ini segala macam, sampai akhirnya itu jadi satu produk itu yang bener-bener all dari tangan kita gitu kan, tangan kita. Nah, menurut aku fotografi itu sama gitu. Kita yang pilih kameranya, kita yang milih mau motret apa, kita yang milih mau motret seperti apa, mau sebesar apa, sekecil apa, kita mau post processingnya jadi kayak apa, sampai itu bener-bener jadi everythingnya itu karya kita, bener-bener semuanya itu kita gitu. Ternyata bukan panjang dari ya, orang lain, dan ya. itu panjang ya ternyata Iya. proses itu ya, kegiatan dalam fotografi gitu, nggak sebatas foto, terus ya udah tinggal pilih fotonya, tapi ada ya itu tadi juga disampaikan sama Om Fajar, ada proses editing juga ternyata. Tapi boleh diceritain lebih jelas lagi nggak sih Om? Sebenarnya dalam fotografi itu prosesnya seperti apa sih? Kegiatannya tuh apa aja gitu? Mungkin kalau fotografi itu mulai dari kayak pertama kan kita kalau dulu kan kita apa aja bisa kita foto gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak kita udah sekarang ke profesional gitu atau mungkin kita udah memilih genre yang mau kita lakuin tuh persiapan kita mulai pilih dari kita mau moto apa, modelnya siapa, setupnya seperti apa segala macam. Kemudian makeup seperti apa, kemudian di mana itu semua yang paling penting dan makan waktu paling lama tuh persiapannya. Persiapannya itu ya? Preparation itu paling lama justru begitu udah preparationnya benar, pas hari H kita mau shoot itu udah gampang karena kita udah tahu alurnya, flow-nya seperti apa. Nah yang paling penting tuh sebenarnya kan apa yang mau kita bikin dulu aja. Itu udah jelas banget bahwa kita mau bikin foto seperti ini, ya udah prepare segala macam sampai di hari H kita tinggal shoot. Kemudian kalau memang bisa jadi pas shoot tanpa perlu ada editing ya very nice gitu kan. Tapi ya terkadang kan kita masih ada post processing segala macam, ya udah post processing baru hasil akhir. Makanya balik lagi tergantung genre kali ya Beb. Iya, Tergantung genre. Kalau misalnya HI segala macam ya mungkin nggak perlu ada gitu ya. genre yang butuh preparation yang tadi Hengki bilang kan, konseptual fotografi nih yang mesti konsepnya benar-benar dipikirin. Bahkan pemilihan model, baju, warna, lighting, mungkin jenis lensa tuh sampai dipikirin sehingga eksekusinya nanti jadi sebentar. Cuma tadi tergantung genre juga. Jadi kayak misalnya jurnalistik ya nggak harus kayak gitu. Malah mereka kan lebih kayak apa adanya aja, apa yang terjadi di capture, story-nya memang terjadi juga di lapangan. Ya mungkin preparationnya nggak se-complicated yang tadi gitu.
Nah Ngejar ini momen yang kali ya itu. iya yang juga menarik nih Om tentang genre nih. Sebenarnya ada berapa banyak sih genre dalam fotografi? Yang aku tahu kan kalau nggak salah nih ya ada beauty. Itu termasuk genre bukan? Itu portrait. Iya. Itu sub genre kali Oh, ya. genre dari portrait, bahkan ya. beauty itu adalah sub genre. Berarti kalau genrenya sendiri gimana tuh? Apa aja? Portrait, Portrait, Landscape, landscape, oh ada makro, makro, ya. makro. Kemudian banyak ya, Beb. Apa iya, lagi ya? culture. Culture tuh masuk ke Bingung ada juga ya. masuk ke portrait Iya, juga. Travel culture itu masih agak mirip lah. Kemudian Jurnalistik Oh, masuk ke portrait jurnalistik. juga sebenarnya. human interest. Portrait masuk ke dalam jurnalistik gitu. Oke, jadi genre itu banyak ya dan maksudku Banyak ada sub genre juga kayak misalnya Sub-genre. human interest itu masuknya ke dalam konseptual portrait misalnya. oh iya, aku dulu teman-teman aku kan anak-anak jurnalis ya, mereka tuh sering fotonya human interest ya, betul nggak? Kalau jurnalis tuh justru banyaknya human interest Ada ya. street juga, Ya, street foto ya. Ada orang-orang yang bilang bahwa street sama human interest berbeda gitu ya. Dua kategori yang berbeda dan menurut aku juga mungkin sama gitu. Maksudnya sama-sama, ya memang berbeda gitu. Tapi ada beberapa orang yang mengkategorikan human interest sama street tuh sama. Sama. Gitu. Jadi Ya, sebenarnya pandangan orang lah itu. fleksibel ya, bisa maksudku bukan sesuatu yang baku ya si genre dan subgenre Ya ini. ada beberapa makanya dibikin pembedaan sih kayak misalnya human interest sama street photography. Street photography lebih kepada apa namanya visual storytelling yang di capture ke dalam bentuk adanya foto juga gitu ya. yang apa adanya yang terjadi di jalanan gitu misalnya apapun tanpa ada setting misalnya. Kalau human interest bisa terjadi setting, makanya banyak orang yang sebut human interest itu konseptual portrait karena portrait yang dikonsep. Jadi misalnya ada tukang ibu-ibu penjahit yang di sebelahnya ada anak kecil main layangan misalnya kayak gitu. Itu disebutnya human interest kan. Iya. Di foto kegiatan human. Cuma di konsep. Oke. Nah, jadi mungkin nilai storytellingnya berbeda. Yang satu memang storynya dibuat gitu oleh penciptanya, oleh si fotografernya. Sementara street memang storynya yang ada di lapangan itu. Kalau orangnya jalan dan bagus momen lighting dan backgroundnya, kemudian yang capture-nya cepat, itu menjadi satu foto story yang keren. Oke. Dan nggak bisa diulang karena kan yang kita capture orangnya bukannya model. Iya. Kemudian cahayanya juga adanya saat itu aja gitu. Jadi mungkin nilainya berbeda, kemudian purpose-nya juga berbeda gitu. Oke, menarik ya. Dan untuk Yuasa Lover sendiri khususnya yang mungkin tertarik sama dunia fotografi udah bisa menentukan belum nih gendernya kalian apa? Genrenya, lagi. Genrenya kalian apa gitu kan? Karena ternyata ada banyak. Nah, kalau Om Hengki sama Om Fajar genrenya sendiri Kita sama lebih ke portrait. sih. potret. Tadi di potret itu juga ada subgenre lagi ya? Iya, Banyak sih, ya ada juga. ada beauty Ada portrait, beauty portrait, ada konseptual portrait juga, conceptual ada portrait. Oke. macam-macam. Tapi paling sering apa nih Om? Aku beauty. Beauty. Iya. Om Beauty Fajar? and commercial. Saya ke fashion sama pre-wedding wedding. Oke, itu dia menarik ya karena memang sebenarnya banyak kesempatan ya karena banyak genrenya itu ya. Iya, banyak Artinya yang dipelajari itu ada banyak. Kalau hari ini mungkin belajar tentang yaitu tadi beauty, mungkin besok bisa belajar tentang yang tadi dibilang juga sama Fajar human interest gitu kan dan yang lainnya. Oke, nah ini yang juga menarik nih pengalaman selama menggeluti dunia fotografi ini, khususnya pengalaman yang menyenangkan atau mungkin yang nyebelin tapi ternyata nggak bisa dilupain gitu karena saking nyebelinnya. Ada nggak nih? Nyebelin ya? Nyebelin nggak ada sampai yang nyebelin gimana juga sih. Ada sih, ada lah ya. Apa? Coba yang paling lucu deh Om Hengki, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan? Belum apa-apa udah ketawa loh. Kayaknya lucu banget nih. Enggak. Kalau yang berkesan tuh ya pasti berkesan kalau ketemu orang banyak sih. Jadi mungkin sama kayak Mas Fajar gitu kan. Kita sering sharing, kita mau dulu apalagi offline gitu, kita sering ketemu orang, kita sering ya bergaul dengan orang-orang lain lah gitu ya. Jadi itu ketemu orang baru terus ya lihat mereka gimana, lihat orang lain gimana, itu menyenangkan sih. Jadi kalau dulu kan sering banget ya offline gitu kan ya. Dulu sering banget kumpul kalau misalkan zaman dulu tuh kan di Indonesia tuh di Jakarta ada satu tempat namanya Mega Rasa itu di Kota Tua gitu. Mega Rasa. Mega Rasa. Kantin Mega Rasa. Oh iya. Ya, jadi
Itu kayaknya tempat kumpul fotografer ya. Tempat kumpul fotografer. Jadi kalau misalnya kayak kita anak baru gitu ya, kalau punya nyali sih datang aja ke sana. Kalau punya nyali. Iya. Kalau punya nyali, berani datang ke sana, kamu akan cepet kenal orang banyak gitu, fotografer gitu. Cepet belajar banyak juga. Itu buat aku berkesan banget. Justru kalau kayak sekarang gini ya, dimana sosmed itu udah terlalu merajalela gitu kan, itu malah hubungan antar orang ke orang itu jadi tidak seperti dulu ya interaksinya. Karena orang cuman akan sibuk di sosial media segala macam gitu. Dan obrolannya jadi sebatas basa-basi gitu kayak kurang berisi gitu. Beda hal ketika kita ketemu. Dari fotografi itu. Iya. Jadi kayak kita nggak ada boundaries sih. Iya. Kita nggak peduli siapa yang di sebelah kita. Kalau zaman dulu ya kan, sekarang ini kamera zamannya mirrorless, kecil-kecil kan. Kalau kita mau foto low angle ya layarnya udah bisa tekuk. Kalau dulu kan nggak bisa. Kita mau foto low angle semuanya tengkurap. Jadi nggak peduli sebelah kita siapa gitu. Tengkurap tuh semua guling-gulingan gitu, bercanda-bercanda. Itu keren banget. Itu menyenangkan banget sih. Apa nggak usah ada ini screen flip yang fleksibel supaya gitu bisa ada momen itu lagi ya. Ada momen itu karena memang itu yang keren-kerennya sih. Dan itu ya lebih hangat gitu ya. Betul. Rasanya cara kita ngobrol nggak ada umur, nggak ada apa gitu. Makanya dulu fotografi itu jadi hobi yang jadi tanda kutip lobbying juga. Karena dulu kan orang lobby itu cuma golf ya kan. Itu masih resmi lah golf kan, masih bercandanya atau masih dibayarin lah sama klien lo gitu kan. Kalau fotografi tuh nggak ada bos, nggak ada siapa, semuanya datang celana pendek, pakai sandal jepit, bisa foto bareng, godain modelnya bareng-bareng gitu kan. Nah ini kayaknya salah satu pengalaman serunya nih kayak godain modelnya ya. Ini paling banyak. Oke, jadi itu dia ya pengalamannya sebenarnya nggak ada yang spesifik karena setiap momen pasti ada pengalaman yang berarti. Kalau pengalaman terburuk kita sama berdua sih. Apa tuh? Kita sama-sama pernah hilang kamera ya. Iya, coba diceritain dong itu lupa pengalaman. Dia. Ya kalau hilang kamera itu saya pernah dipinjemin satu kamera yang pertama kali ada baru masuk ke Indonesia. Itu kamera baru pertama kali masuk Indonesia, saya dikasih pinjem itu kamera buat saya testing. Saya hilangin. 2 kamera ya? Iya 2 kamera sampai 1 kamera gue sendiri gitu kan. Dan itu kamera yang baru juga, yang satu lagi itu baru juga. Gimana? Jadi it's prototype gitu. Masuk Indonesia hilang sama gue. Dijebol mobil. Karena ya kadang-kadang kita mikir kan ya ulah sebentar doang paling 5 menit gitu kan. Iya. Dalam 5 menit itu hilang. Dan itu aku mengalami hal yang sama juga. Oh jadi semuanya gitu ya? Kayaknya iya. Dan ya itu nggak enak banget sih Om. Rasanya gimana? Hari itu tuh gimana pas tahu? Kayak darah hilang ya? Hilang. Zombie langsung ya? auto zombie gitu. Itu sampai daerah paling brong di Jakarta gue masukin jam 2 malam. Tapi aman? Guanya aman. Maksudnya nyari. Gue nyari untuk kamera gitu. Gue masuk ke daerah paling brong di Jakarta jam 1 malam, jam 2 malam. Ya udah nggak mikir. Yang penting tuh kamera ketemu. Gue masuk ke rumah warganya gitu. Yang katanya dia tahulah kalau terjadi kejahatan dan lain-lain itu mereka tahulah gitu. Wah. Baru tahu tuh ceritanya. Pas Sampai nyari itu dia hilang lampu. Hilang lampu? Oh enggak selesai di hilang kamera? Enggak. Bercanda maksud gua pas dia nyari ke daerah Bronx dia nggak ketemu kamera, hilang kameranya, lightingnya diambil ya di mobil ya. Nah kalau Om Fajar gimana? Ada nggak yang juga mengerikan itu pengalamannya? Ada 2 kali sih sebenarnya. Yang satu sih udah lama, lupain tahun 2013 tuh saya inget banget. Karena waktu itu akhirnya ganti ke Sony. Tahun 2013 itu satu brand yang saya pakai udah lama dari tahun 2009. Itu 5 kamera, 12 lensa. Sama daybox-nya. Jadi punya studio lah kira-kira yang ngambil. Iya, yang ambil lengkap. Dan itu udah paket lengkap. Nggak ketemu. Terus yang sekali lagi di Bali. Di Bali itu udah dibawa kopernya. Nah ini pentingnya komunitas tuh. Jadi lagi foto pre-wed, kemudian koper gue dibawa, ada segala macam di situ, ada file klien juga, notebook, dompet segala macam. Tahu-tahu tuh tempat itu baru pasang CCTV. Dan lagi trial. Jadi kita panggil tuh teknisinya, kelihatan nih orangnya. Terus capture, taruh di Facebook. Ya, ini komunitas gede, terus kirim ke komunitas driver di Bali, komunitas makeup artis juga ada loh, komunitas driver, komunitas makeup artis di Bali. Terus ada yang kenal makeup artisnya, kemudian di track ketemu 2 jam kemudian.
Cuma 2 jam? 2 jam kemudian ketemu, waktu itu saya motretnya di Renon, Denpasar, ketemunya itu di Uluwatu. Di pantai, apa tuh gue lupa namanya. Ya pokoknya di Uluwatu lah Di ya, Uluwatu. itu jauh Jauh padahal banget ya. kan, dan 2 jam ketemu. Jadi komunitas di fotografi tuh memang nggak hanya komunitas fotografer. Jadi makeup artist punya komunitas juga, kemudian driver yang sering nganterin kita di Bali punya komunitas juga. Nah, jadi keluarga besar fotografi itu benar-benar besar. Dan itu pentingnya yang dibilang Penting, sama benar. Fajar tadi ya, untuk kita ada di dalam sebuah komunitas supaya ketika sebenarnya bukan cuma ketika ada masalah ini dibantu sih ya, ada banyak manfaat lah, ada banyak kebaikan ketika kita ada di dalam komunitas itu ya. Tadi dari obrolannya mungkin kita dapat banyak referensi, inspirasi gitu. Terus hal-hal seperti ini juga pastinya ngebantu banget ya. Dan waktu itu sayangnya kalau Hengki emang ya udah bingung juga sih ya Om ya. Ada sempet nyari juga, ada beberapa teman di komunitas lain juga bantuin, orang banyak bantuin buat posting di sosial media segala, tapi ya nggak dapet gitu. Tapi itu semua pasti ada pelajarannya ya kan, dimana kita harus lebih hati-hati lagi dan nggak bisa percaya gitu aja. Walaupun mungkin cuma ya ini kayaknya rame, nggak mungkin ada pencurian atau apa gitu kan. Mima, jadi dari pengalaman ini sih satu pesan saya nih, mungkin untuk teman-teman fotografer juga, adalah jangan pernah ninggal tas kamera di dalam mobil. Karena itu sangat-sangat cepat. Iya. Hengki tuh kayaknya cuma 2 menit deh ninggalin mobil bilang. Iya, nggak, pas itu akhirnya gue pikir kan cuma 5 menit tuh, akhirnya ya 10 menit lah adalah. 10 menit adalah. Jadi benar-benar cepet sih. Iya. Benar. Dan kita ini hilang langsung. Kita ini dipecah ya Om? Pecah-pecah. Kayak Hengki, saya atau teman-teman lain fotografer yang sering bikin workshop tuh punya kelemahan sebenarnya. Karena orang tahu pasti rumah kita punya kamera. Makanya kayak saya waktu itu orang ke rumah untuk nipu pembantu untuk ngambil disuruh Mas Fajar ngambil lemari kamera. Jadi benar-benar diangkat lemari kameranya semuanya. Jadi ya hati-hatilah teman-teman sih. Satu dry box diangkat. Itu yang tadi 12 lensa itu. 5 kamera 12 lensa tuh 1 dry box. Oh itu Itu jadi diambil sama dry boxnya diangkat. datang ke rumah. Datang ke rumah. Wow. Luar biasa ya. Lebih iya, ini lebih nekat lagi ternyata ya. Iya, dan banyak kan kejadian kayak gitu kan sekarang kan. Iya benar. Oke, kita udahin ya cerita tentang pengalaman buruk ini ya, supaya moodnya kita kembali lagi ke hal-hal yang menyenangkan. Nah, sekarang aku mau nanya tentang perkembangan dunia fotografi nih di Indonesia. Gimana Om Hengki, Om Fajar? Dari tahun ke tahun gitu kan, dan apalagi tadi kita bahas juga sebenarnya generasi sekarang tuh gampang banget untuk bisa dapetin banyak ilmu, untuk dapetin banyak referensi gitu. Kalau fotografi ya secara umum sih sekarang sebenarnya nggak bisa disebut hanya fotografi sih, karena sekarang lebih nyaman kayak nyebut fotografi, videografi dan content creation. Karena sekarang ini semua orang dituntut untuk hybrid walaupun hobi ya. Bisa dilihat juga dari kamera. Kamera tuh sekarang hybrid. Nggak cuma bisa buat foto tapi buat video. Zaman dulu kan kamera buat foto, kalau mau video lo kayak handycam, kamera ya, which is itu mahal banget. Betul. Nah sekarang ini udah beberapa tahun belakangan semua kamera itu bisa dipakai untuk foto dan bagus dipakai untuk video. Kamera yang terakhir malah diberikan fasilitas yang teman-teman vlogger, konten kreator itu nyaman pakainya dengan misalnya flip screen yang bisa ke depan sehingga kalau nge-vlog bisa ngelihat ke wajahnya. Nah dari situ, ini kan company-company gede nih yang bikin. Dari situ kita bisa lihat bahwa company ini kan pasti survei dulu, ya kan, kemudian mengamati perkembangan bisnisnya dan lain-lain. Dari situ kita bisa lihat demand-nya ada nih. Jadi kalau buat saya sih fotografer harusnya bisa video juga. Fotografer dan videografer dengan tuntutan sosial media yang sekarang, bukan tuntutan sih, opportunity menurut saya sih. Dengan opportunity sekarang mesti bisa manfaatin si sosial media ini untuk bikin konten yang nantinya bisa ke bisnisnya, bisa ke personal branding atau malah ke karyanya. Jadi fotografi makin gila nih Mima, makin berkembang. Kamera makin cepat, lensa makin cepat, komputer makin kencang untuk editing ya kan. Sama fitur-fitur di media sosial juga mungkin ya. Betul, fitur sosial media sekarang Instagram bukan foto doang, ada bisa video nge-reel juga. segala macam. Jadi kecepatan belajar lebih banyak ya. Lomba fotografi, videografi lebih banyak juga ya kan. Jadi
perkembangannya sangat pesat. Bahkan orang yang nggak ngikutin Iya. itu bakal ketinggalan sih. Nggak ada senior sih sekarang, nggak ada usia juga, ya kan, nggak ada junior. Lo makin cepet belajarnya, makin cepet bisa. Betul. Yang udah jago, kemudian nggak mau lihat yang lain-lain ya akan Kalah ketinggalan juga sih. nantinya Kalah gitu ya. gitu. Betul. Jadi makin seru sih, Benar-benar makin seru. Kompetisi, bukan kompetisi sih, tapi memang ya pada akhirnya semua akan berkompetisi untuk jadi yang apa ya, yang adaptif, yang Iya, salah adaptif, satunya, benar. ya Kalau kan? nggak bisa ini ya ketinggalan. Udah. Betul. Dan harus itu tadi lihat banyak kesempatan gitu kan. Betul. Kalau yang benar-benar hobi harusnya jadi tantangan yang menarik sih. Iya, Ya kan? Karena kan hobi kalau misalnya gitu-gitu aja jadi bosan kan. Benar. Wah sekarang banyak nih kesempatannya, banyak supportnya juga loh. Iya, makanya dibilang generasi ini tuh udah dimanjakan banget sih dengan segala hal yang ada ya, beda sama ya mungkin beberapa tahun sebelum Om Fajar sama Om Hengki mulai gitu kan, nggak semudah sekarang untuk akses ya ilmunya gitu kan, mungkin Bener juga ya dari kayak kamera dan lain sebagainya pun nggak semumpuni segala sekarang macam, gitu, iya. semudah sekarang digunakannya gitu atau dipelajarinya. Jadi ini sih justru kita yang pekerja komersial segala ini justru makin terancam nih sama kemudahan teknologi segala macam. Jujur ngomong aja gitu ya. Jadi mereka generasi zaman sekarang kan mudah banget mendapatkan teknologi, kemudahan untuk bikin konten lah, buat bikin foto, video maupun apapun itu gitu ya. Mereka dengan cepat bisa belajar, nggak seperti kayak kita dulu, zaman-zaman dulu awal-awal gitu kan, itu mau belajarnya setengah mati gitu. Betul. Kita mesti belajar workshop yang jutaan, puluhan juta segala macam untuk bisa ngerti. Sekarang semuanya bebas tersedia Di media sosial. di media sosial, di internet tuh tersedia bebas gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya hal yang bagus untuk fotografi, videografi, tapi baik lagi kayak tadi untuk orang-orang komersial yang memang menjadikan dunia kreatif ini sebagai hidup ya ekstra hati-hati gitu. Betul. Kalau enggak ya mereka akan tergantikan dengan para casual content creator gitu. Itu dia ya. Jadi ternyata ada tetap juga yang harus kita tetap ada. waspadai nih Iya, ya. betul. Dan artinya juga harus ya terus belajar, terus berinovasi gitu kan. Kita sendiri kan tetap mesti upgrade terus bagaimana supaya kita tidak kalah gitu. Entah bukan cuma soal skill tapi juga soal gear, soal apapun yang kita gunakan itu ya tetap harus lebih better dibandingkan mereka gitu. Kalau enggak ya kita bakal ketinggalan gitu. Karena standarnya makin lama makin naik gitu. Betul. Dan sekarang juga menarik nih, fenomena ini kan terus ya itu tadi terus berkembang kan dengan kemudahan akses mereka untuk belajar dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat nih dari beberapa tahun terakhir, Om Fajar, Om Hengki, sebenarnya di Indonesia sendiri fenomena fotografi dan videografi itu gimana sih? Itu kan tadi sudah salah satu fenomenanya ya. Atau mungkin bisa dilihat dari ketertarikan banyak fotografer sekarang, mereka pilih genrenya tuh apa gitu. Dari yang mungkin sering diobrolin gitu sama teman-teman komunitas. Kalau itu sih kayaknya lebih luas lagi tuh Mima ya. Lebih Karena, luas lagi ya. bukan hanya genre, bukan hanya kesempatannya, tapi juga alat kan. Handphone misalnya. Iya. Ya kan, kalau kita balik ke fotografi adalah merekam momen, Ya. maka handphone bisa dijadikan salah satu alat untuk merekam momen, ya kan. Nilai dari foto itu kan sebenarnya adalah waktu kan, ada story yang tergambar di dalam foto itu, yang mungkin akan berguna nanti. Misalnya gue motret anak gue waktu umur 2 tahun, sekarang dia udah 14 tahun, nah di umur sekarang akan jadi foto or video ya, akan jadi priceless gitu. Suara dia masih kecil banget gitu ya, lucu-lucunya gitu. Dan itu dulu nggak banyak device yang untuk itu. Sekarang istilahnya kamera sudah ada kecil gitu ya kan. Betul. Anytime lo bisa keluarin kamera, anytime kita bisa keluarin handphone untuk capture momennya gitu. Jadi untuk membuat sesuatu sekarang terbuka lebar. Apakah nanti serius di satu genre itu lain hal. Cuma untuk menjadi fotografer, untuk menjadi seorang content creation yang membuat sesuatu tuh terbuka lebar. Sehingga kalau mau serius kayak misalnya Hengki bilang komersial ya udah mulai belajar nih prosesnya. Ternyata di komersial bukan cuma motret doang loh. Ada preparation yang hebat banget ya Heng ya. Yang lama banget. Eksekusi tuh cuma
sebentar banget ya, Betul. 2 jam Kadang udah beres. kurang dari 1 jam ya. Iya, Betul. Pressnya bisa seminggu 2 minggu. Iya. Iya, jadi ya istilahnya sekarang orang mau membuat karya foto, membuat karya video, device-nya udah ada di mana-mana. Mau serius, tinggal hal yang lain gitu. Iya. Mau jadi kayak Hengki bilang ada casual fotografer yang terjun juga ke komersial, ya mungkin itu tantangan buat si fotografer kayak kita yang memang full time di komersial. Yang tadinya wah santai-santai aja nggak ada saingan, sekarang kita mesti berpikir nih bikin apa lagi ya, yang akhirnya mungkin jadi keren sih Beb, karena orang yang tadinya bikin naik terus iya standarnya jadi Naik terus terus ya. Klien diuntungin juga untuk itu, dan kita diuntungin sih menurut saya nih ya. Kayak misalnya senior yang secara usia nih, kayak gua misalnya, itu diuntungin. Kenapa gue bilang diuntungin? Karena nggak ada boundaries lagi masalah usia. Yeah. Yang muda bisa kalah sama yang senior, kalau misalnya yang muda ya dia santai-santai aja. Kita kalau kita bisa adapt, bisa belajar cepat, kita punya wisdom lebih bagus, ada pengalaman gitu. Mungkin kita bisa lebih dapat yang lebih punya banyak kesempatan gitu loh. Oke. Lebih mateng lah. Lebih Lebih matang. Ya. Benar. Sama ini mungkin ya, fenomena fotografi di Indonesia bisa dibilang juga dimulainya saat Instagram booming di Indonesia, Iya, iya betul nggak sih? sih. Instagram. Sebenarnya mulai dari sebelumnya tuh Facebook gitu Facebook, kan. ya. Facebook tuh udah Tapi kayak maksudku gini Om, kalau Facebook orang tuh masih belum banyak yang termotivasi atau terinspirasi gitu loh untuk Iya, nge-share foto, bener gak? Ketika Instagram dulu kayak kebayang gak sih cuma dari filter beberapa Instagram itu kita foto gelas lah di post, terus hashtag di Instagram tuh dulu ya kan kayak kalau foto makanan food fotografi gitu-gitu. Dari situ tuh kayak tuh fenomena fotografi di Indonesia mulai memanas gitu kan. Ditambah lagi sekarang banyak event-event lomba foto, bener ya? Betul. Itu banyak banget, apalagi dengan media sosial mereka bisa dari mana aja ikutan gitu. Iya. Nah sekarang nih yang juga akan segera kita sama-sama nanti ikuti ya, khususnya mungkin untuk Yuasa Lovers yang udah daftar di IDCC. Nah kita pengen juga ngebahas tentang IDCC-nya sendiri nih Om. Awal mula dari IDCC sendiri tuh gimana sih? IDCC mungkin awal mulanya tuh gini sih. Kan kemarin gara-gara pandemi itu kan kita mungkin banyak yang content creator, fotografer, videografer itu tuh kehilangan momen, kehilangan space untuk mereka create gitu ya. Sedangkan mereka fotografer, kalau nggak mencet tombol itu rasanya kan aneh, kalau nggak ngedit atau apa kan rasanya kan mungkin agak ini. Dan kalau itu dibiarin terus kita akan kehilangan apa ya, spirit dalam fotografi videografi itu kan. Betul. Nah, akhirnya kita coba untuk meng-create something untuk kembali membangkitkan gairah fotografi di Indonesia, makanya jadilah IDCC. Tetapi untuk saat ini karena prosesnya terlalu lama, terlalu panjang, kalau misalnya kita langsung bikin fotografi, videografi, content creation segala itu akan terlalu panjang. Iya. Makanya namanya bukanlah Indonesia Photography Competition, tapi Indonesia Creative Competition, karena kedepannya itu akan menjadi sebuah ajang untuk kreativitas. Bisa jadi fotografi, videografi, bisa jadi konten. Iya, jadi bukan cuma khusus untuk fotografer aja nantinya ya, untuk videografer, terus juga para konten kreator juga mereka bisa ikutan ya. Cuma mungkin kali ini mungkin kan cuman ke arahnya ke fotografi aja, karena waktu, karena segala macam hal lah gitu ya. Betul, karena ya itu dia selama pandemi mungkin banyak yang hunting gitu, tapi mereka nggak tahu nih di mana untuk bisa dapetin apresiasi yang lebih gitu kan. Dengan ikutan lomba kan salah satunya mereka bisa dapetin apresiasi yang lebih itu kan. Nah untuk caranya sendiri mereka untuk bisa ikutan nih, gimana nih Om Fajar mungkin? Kayak di IDCC cukup simple sih, kita tinggal register aja. Jadi yang mau ikutan tinggal register, nanti ada pilihan nih mau editing atau mau ke submission fotonya. Oke. Kalau editing nanti ketika mereka udah register, mereka bisa sign in, nanti baru mereka bisa download filenya untuk mereka edit. Kalau mau submit foto tinggal upload ke Instagram, kemudian ikutin syarat-syaratnya kayak hashtag segala macam diikutin, nanti otomatis sudah menjadi peserta gitu. Oh, simple banget ternyata simple ya. banget. Dan memang sengaja dibuat sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Iya, dan yang membedakan IDCC dengan beberapa kompetisi foto lain apa nih Om? Jadi yang membedakan paling gede itu adalah kita bekerja sama dengan beberapa komunitas besar di Indonesia, seluruh Indonesia gitu. Jadi kita ada total lebih dari 50 komunitas gitu.
beserta pada 50 komunitas. 50 komunitas di seluruh Indonesia dengan beberapa UKM penggiat fotografi kampus gitu ya. Kita sama-sama nih. Jadi file-file editing segala macam itu kita dari mereka. Oke. Jadi bukan kayak panitia doang gitu, tapi kita kumpulin dari berbagai komunitas, kita masukin. Jadi semua orang tuh bisa berpartisipasi gitu. Jadi nah begitu orang lain mau ikut kontes editing, mereka boleh pilih dari banyak banget file-file yang sudah disupport dari teman-teman komunitas itu. Mereka boleh pilih yang mana mereka mau edit, mereka bisa posting gitu. Jadi kan kita sekarang tuh era kolaborasi gitu ya, era kolaborasi. Jadi makanya kita mau melibatkan orang lebih banyak. Nah bukan cuma sekedar kayak kita contohnya ajak kerjasama komunitas tertentu, kemudian kita mau minta tolong bantu posting ini dong, segala enggak. Tapi kita mau mereka juga terlibat dalam proses ini. Kita juga maunya mereka juga merasakan kebanggaannya juga dengan kayak gitu kan, foto-foto yang mereka submit, begitu orang lain edit, upload, mereka harus nge-tag juga. Jadi kita juga sebisa mungkin mau orang lain saling melihat, saling bekerja sama gitu sih. Itu yang pengen kita yang membedakannya ya. Betul, itu salah satunya gitu. Kan kalau misalnya kayak zaman dulu mungkin kita foto sendiri, edit sendiri gitu kan. Kalau sekarang mungkin kayak kita lebih kolaborasi gitu ya. Dan ini tentunya lebih ada tantangannya gitu kan, karena ya itu kita fotonya foto orang lain, tapi kita ditantang untuk bisa edit gitu, sehingga nantinya bisa menghasilkan mungkin dari warna dan lain sebagainya lebih di luar ekspektasi dari yang foto mungkin ya. Maybe itu. Iya. Dan itu seru sih, jadinya malah ada kejutannya gitu kejutan untuk yang punya foto gitu. Nah terus hal lainnya juga yang mungkin perlu diinfoin, ini kategori itu termasuk yang tadi bukan sih Om? Maksudku kategori ini adalah yang submission foto dan editing. Dua kategori itu atau berbeda lagi? Oke, jadi di IDCC ini kan kita punya tiga jenis lomba gitu kan. Jadi ada kontes editing, kemudian kontes fotografi. Jadi di kontes editing tuh yang tadi tuh. Di kontes fotografinya kita akan peserta boleh upload foto apapun yang mereka foto, tapi cuma dengan tema, genre apapun terserah. Tapi mereka cukup upload dengan temanya adalah Unity. Ada dua tema, yaitu Unity atau Survival, ya. Karena kan orang banyak tuh ada yang jatuh bangun di era pandemi semuanya, tapi kebanyakan orang akan tetap survive gitu. Jadi kita coba untuk bagaimana mengangkat orang-orang itu gitu. Itu dua lomba, dan yang terakhir adalah otomotif, fotografi tapi temanya khusus otomotif, tidak tergantung dengan tema apapun, tapi cuma genrenya otomotif. Ada 3 lomba itu. Nah terus yang juga menarik ya menurut aku dari IDCC ini adalah hadiahnya. Nah ini pasti USA Lovers juga pengen tahu lebih jelas lagi nih untuk informasi hadiahnya. Jadi katanya hadiahnya ini total sampai 100 juta. Nah itu gimana tuh Om? Untuk pembagiannya per kategorinya dan lain sebagainya? 100 juta itu akan terbagi di masing-masing kategori itu. Jadi hadiah paling besar kita kan sebenarnya ada satu kamera terbaru dari Sony yaitu Alpha 74, Sony Alpha 74 gitu ya. Kalau nggak salah kemarin tuh masih harus PO kan? Iya masih PO. Iya kan? Nah tapi kalau sekarang gimana nih? Yang PO mungkin bisa dapat gitu ya, tapi barangnya limited banget. Tuh, coba USA Lovers coba dipertimbangkan lagi untuk ikutan IDCC ini ya, karena hadiahnya luar biasa banget ya. Nggak banyak yang mungkin berkesempatan bisa dapetin ini dengan semudah itu gitu, cuma ikutan lomba, mereka harus buat PO dan lain sebagainya kan. Iya. Sama ini sih, harganya kan mungkin dari satu kamera itu aja udah 37 juta gitu kan. Jadi bisa bayangin juara satunya udah dapet minimal 37 juta tuh. Minimal ya. Nah 100 juta itu kita bagi ke beberapa kategori itu. Jadi ya semua kategori dapat kamera. Cuman yang paling gedenya adalah Alpha 74 itu. Yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi ya, Sony Alpha 74. Dan tentunya ini wishlist banyak fotografer. Pokoknya kalau punya itu udah ganteng aja deh. Udah ngerasa suhu gitu kayaknya ya. Auto suhu kalau itu. Oke, itu dia ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa nambah motivasi juga untuk USA Lovers yang sedang menimbang-nimbang mau ikutan atau enggak, tapi jangan dilewatin kesempatan ini. Pokoknya langsung aja daftar untuk IDCC. Dan terakhir mungkin boleh di-share nih Om, tipsnya apa aja untuk USA Lovers mempersiapkan ikutan kompetisi ini. Oke, di
lomba fotografi, tips untuk ikut lomba fotografi. Ini lomba kan banyak nih sekarang nih ya Mima ya. Jadi ada lomba yang based on community kayak gini Beb. Kemudian ada lomba-lomba yang lain yang ke hadiahnya dibuat oleh misalnya kayak Piala Presiden misalnya. Ya, ini lomba yang sekarang ini IDCC menurut saya ini memang benar-benar unik karena ada orang yang motret kemudian ngedit, ada orang juga lo Mima yang berawal dari editing. Jadi dia nggak punya kamera, tapi ngeditnya jago. Nah ini di sini difasilitasin ya. Kemudian kalau tips ya, menurut saya ini tips nih agak panjang sih, boleh ya agak panjang dikit ya. Yang pertama sih harus bagus sih menurut gua. Bagus dalam artian bukan fotonya mesti bagus, cuma mesti follow the rules. Kita kan sering ikut jadi juri lomba nih ya. Yang pertama kali tuh kita nggak nilai fotonya sih sebenarnya. Karena biasanya kan kita di filter dulu kan. Kan kalau masuk nih kayak terakhir lomba Sony lah. Dulu saya juri Sony Portrait Award Photography. Itu 8.000 foto. Saya mesti juriin sendiri gitu. Nah tentu aja kan nggak mungkin lihat satu-satu. Akan difilter dulu oleh orang yang bukan saya nih. Nah filternya apa sih? Peraturannya dulu nih diikutin, hashtagnya segala macam. Jadi teman-teman sebelum ngelihat fotonya bagus mau submit, lihat persyaratannya kayak tadi kan, unity, kemudian survival. Kalau nggak masuk ke tema itu ngapain gitu loh, nanti akan tersingkir sendiri. Hashtag gitu, udah bagus-bagus semuanya ngikutin, hashtagnya nggak masuk ya akan lewat. Jadi baca peraturannya, which is ini banyak orang yang malas baca kan, baca peraturannya, ikutin dulu. Terus yang kedua itu ya foto mesti ngikutin kaidah-kaidah fotografi tentunya kan, kayak yang submission foto nih. Jadi perhatiin komposisinya, perhatiin exposure-nya, perhatiin juga sebagai peserta ya tempatkan diri kalian itu sama seperti kita fotografer terhadap klien. Yang nikmatin foto ini siapa sih nih? Ini foto jadi indah di mata siapa gitu loh. Di mata kita fotografernya, atau kalau kita fotografer komersil di mata klien bagusnya. Nah kalau lomba harus bagus di mata siapa nih pertama kali? Di mata jurinya dulu kan, karena juri yang nentuin nih. Nggak bisa kalau jurinya sukanya motret dengan style kayak gini, kita paksain foto dengan style kayak gini misalnya ya. Ini terlepas dari idealisme nih ya, karena ini lomba. Purpose-nya pertama kali adalah untuk menang. Untuk menang ya lo mesti ikutin play rules-nya gitu loh. Play the rules. Jadi lihat siapa jurinya. Beberapa lomba bahkan suka ngumpetin nih juri siapa biar fair gitu ya. Tapi kalau kayak lomba yang sekarang nih udah ketahuan nih jurinya, ada Hengki, ada gue, kemudian ada Mas HB, ya kan, ada satu lagi Mas Denny Patungka, ya kan. Nah bisa kelihatan nih stylenya. Bukan tricky, ya kan, bukan tricky, tapi oh kayak gini nih juri, karena sedikit sebanyak kita masih akuin pasti akan subjektif. Saya sukanya foto kayak gini loh, pasti akan kepilih foto kayak gini nih di awalnya. Jadi perhatiin itu juga. Yang ketiga mesti interesting fotonya, nggak cuma komposisi bagus, cahaya bagus, tapi mesti unik, ya kan? Kalau misalnya kita milih foto dari ribuan foto nih, kalau fotonya yang similar, kayak misalnya saya ngejuriin 8.000 foto nih. Yang akan saya filter pertama adalah setelah yang proses yang tadi dua udah beres nih. Yang akan saya filter pertama adalah foto yang similar. Yang mirip-mirip gitu. Geser aja dulu deh. Bahkan kita akan jadiin thumbnail dulu gitu kalau di digital ya. Ya digital jadiin thumbnail dulu yang kelihatannya sama-sama, nggak ada menarik, geser dulu deh. Ya, jadi kita belum lihat nih bagus secara detail gitu ya. Ini sama aja. Udah geser dulu deh. Nanti setelah difilter jadi kelompok yang lebih kecil, kita baru akan lihat nih mana sih keunikannya gitu loh. Yang menonjol ya. Yang menonjol ya Beb. Kayak misalnya foto dengan foto yang banyak sekarang. Ya, foto pokoknya style foto yang banyak banget orang lihat nggak unik kan buat kita kan. Sementara ada ratusan atau ribuan foto lain yang mungkin temanya lebih unik. Foto yang akan biasa kita lihat pasti akan kita singkirin, ya kan. Sedikit banyak juga juri punya yang namanya tanggung jawab kan.
bahwa yang akan dipilih ini adalah foto benar-benar foto pemenang. Jadi ya kita sendiri ada beban nih. Oh nih foto ini kayak banyak nih di mana-mana. Kalau gue menang ini jadi foto yang biasa aja deh. Ya kan. Oh nih editingnya kayak gini. Banyak editing kayak gini. Kalau gue menangin apa bedanya gitu. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah percaya diri sih. Jadi yang terbaik antara foto kan ada 2 nih yang menang nih. Jadi yang terbaik antara foto-foto yang baik, ya kan. Jadi yang terbaik antara foto-foto yang jelek, ya kan. Ya kan the best from the worst gitu. Nah, tetap aja keywordnya adalah terbaik gitu. Jadi confidence aja bahwa foto gua udah ngikutin semua syaratnya. Foto gua udah mengikuti tips-tips banyak fotografer yang sering kasih tips. Dan ini confidence. Ini adalah best foto yang gua bisa submit gitu. Nah, mungkin kalau dari saya itu tipsnya. Itu dia. Om Hengki mau tambahin mungkin, silakan. Udah semua sih. Udah semua ya. Ya rata-rata. Ya, jadi mungkin salah satunya ya pendekatan ke juri-juri, follow aja dulu Instagramnya untuk bisa tahu stylenya. Ya, nomor rekening ya. Enggak gitu ya. Nomor rekening ya. Untuk tahu juga stylenya seperti apa, kurang lebih kayak gitu tadi ya Om Fajar ya. Oke, jadi untuk mau tambahin lagi Om Hengki ada lagi? Apa ya? Kalau aku mungkin nambahin ini kali ya. Kalau misalkan dari aku tuh jangan anggap ini sebagai lomba gitu, anggap aja pengalaman gitu. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk foto gua harus menang karena biasanya itu akan jadi satu hambatan gitu. Jadi anggap aja kita cuma lakuin yang terbaik, submit foto terbaik menurut kita. Kalau misalnya menang yaitu kebahagiaan, kalau misalnya kalah berarti ya kita belum pengalaman ya. Iya, tapi pengalaman lah yang ini sih kalau proses belajar ya. Proses belajar aja. Oke, itu dia. Jadi buat Yuasa Lovers, kalian yang mau tahu lebih detail ya untuk cara daftar dan informasinya tadi, mungkin ada yang terlewat juga, kalian bisa cek informasinya di idcc.dos.co.id atau juga bisa langsung cek ke Instagram dari @idcc_id. Udah ada Instagram ya ternyata ya. Keren loh, jangan lupa di follow ya, dan tentunya juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube Yuasa. Terakhir aku mau ajakin Om Hengki sama juga Om Fajar untuk sebutin tagline-nya Yuasa ya. Yuasa, let's rock your battery. Oke? Siap? Semangat ya Om ya? Semangat. Oke, Yuasa, let's rock your battery!